Halo, selamat bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi landasan utama belajar fisika dasar di universitas ataupun perguruan tinggi. Oke, teman-teman TPB ITB yang baru bergabung ya, silahkan eh, klik dulu tombol channel subscribe channel ini agar senantiasa memberikan informasi yang terupdate terkait tentang fisika dasar ya, ilmu-ilmu yang mendalam, ilmu fisika dasar ya. Oke, mari kita lanjutkan tentang pendalaman materi ya, tentang kinematika satu dimensi. Kita akan belajar dari awal untuk membimbing teman-teman memudahkan nanti mempelajari fisika dasar di universitas ya, di semester 1 ya. Oke. Kuis 6 ya, kuis yang ke-6 katanya. Perhatikan gerak satu dimensi berikut ini. Ada tiga gerakan. Yang pertama, sebuah bola dilempar ke atas, oke, sehingga mencapai titik tertinggi, mencapai titik tertinggi dan kembali jatuh kepada pelempar. Jadi misalkan pelemparnya di sini, oke. Nah, kemudian dia dilempar ke atas, oke, dan mencapai titik tertinggi di sini. Misal titik tertinggi, ya, di sini Hamax. Oke. Sini mencapai Hamax. Kemudian dia balik lagi ke posisi awal. Nah, ke sini. Nah, yang kedua, oke. Yang kedua, sebuah mobil balap mulai dari keadaan diam, berarti kecepatannya 0 dan melaju ya dengan kelajuan ya. Kelajuannya 0, melaju hingga mencapai 100 meter per sekon. Kasus yang ketiga, sebuah pesawat luar angkasa terbang melewati ruang angkasa dengan kecepatan konstan. Nah, ini kelajuannya konstan. Oke. Dan pertanyaannya adalah, problemnya adalah, apakah adakah titik dalam gerak benda-benda di atas ini ya, tiga situasi ini di mana kecepatan sesaat ya, kecepatan sesaat v sesaat sama dengan katanya sama dengan kecepatan rata-rata. V sesaat sama dengan v rata-rata. Nah, ini pertanyaannya. Nah, apakah ada katanya titik-titik di suatu titiknya katanya, di suatu titik gerakannya? Jika ada, sebutkan titik-titiknya. Baik teman-teman, kita jawab saja dari nomor A ya. Oke. Nah, untuk nomor A kita akan mengetahui kecepatan rata-ratanya, yaitu kecepatan rata-ratanya adalah 0. V barnya adalah V rata-rata lah ya. V rata-ratanya 0. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ingat definisi kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah perpindahannya ya, perpindahan dibagi selang waktunya. Oke. Nah, perpindahannya 0. Kenapa 0? Karena dia posisi akhir sama posisi awalnya sama di titik pelemparan. Ya. XF dikurangi X awal. Oke. TF min TI. Nah, tapi XF-nya sama ya. XI gitu ya, dikurangi XI. Nah, per TF min TI. Nah, ini otomatis 0 ya. Nah, jadi kecepatan rata-ratanya 0 karena perpindahannya 0. Nah, apakah ada kecepatan sesaatnya 0? Nah, pada gerakan ini di titik maksimal, di titik maksimum di sini dia akan berhenti sesaat, ya. Jadi di titik tertinggi, di titik maksimum, di titik maksimum, titik tertinggi lah ya, tertinggi. Nah, V sesaatnya itu 0, berhenti sesaat. Nah, gitu. Berarti titiknya adalah di titik tertinggi, yaitu pada saat kecepatan sesaatnya sama dengan kecepatan rata-rata keseluruhan geraknya. Jadi jawabannya adalah di titik maksimum, di titik tertinggi ya. Jawabannya adalah ini. Nah, ini. Oke, kita jawab untuk nomor B. Sebuah mobil balap mulai dari diam dan melaju hingga 100 meter per sekon. Nah, untuk situasi yang B, kita tidak dapat menentukan berapa nilai kecepatan rata-ratanya karena kita tidak mengetahui posisinya, teman-teman ya. Posisi akhir berapa, posisi awal berapa, tidak tahu. Nah, tetapi yang pasti kecepatannya
kecepatan rata-ratanya itu akan bernilai. Jadi ini kata kuncinya. Kecepatan rata-ratanya akan bernilai, ya, akan memiliki nilai, akan bernilai dari 0 sampai dengan 100, teman-teman. Nah, gitu. Jadi ini udah pasti karena benda bergerak dari 0 sampai 100. Jadi kecepatan rata-ratanya akan bernilai di antara ini. Nah, sehingga kecepatan sesaatnya pun akan sama, ya, beberapa juga yang nilainya sama dengan kecepatan rata-ratanya. Jadi ada beberapa titik gitu. Ada beberapa titik, ya, dalam lintasan itu, ya. Ada beberapa titik di mana V sesaat itu sama dengan V rata-ratanya. Nah, jadi kalau di sini cuma satu titik. Nah, kalau situasi yang B itu adalah beberapa. Tapi kita tidak bisa menentukan di mananya titik itu, gitu ya. Atau pada detik keberapa kita belum tahu, ya. Nah, nomor C. Oke, satu lagi. Nah, ini kecepatannya konstan. Nah, kalau kecepatannya konstan, berarti kecepatan sesaatnya itu sama dengan kecepatan rata-ratanya. Karena kecepatannya sama terus. Jadi kecepatan rata-ratanya sama juga, ya. Jadi ini adalah setiap waktu. Jadi setiap saat, ya, setiap titiknya berarti setiap titiknya adalah setiap waktu. Setiap saatnya berarti V sesaatnya itu akan sama dengan V rata-ratanya. Nah, ini jawabannya, ya. Kalau ini pada saat titik tertinggi, ya, satu titik. Kalau ini di beberapa titik, jawabannya. Oke. Nah, kalau yang ini adalah di semua titik. Di semua titik waktu jalanannya akan sama V sesaat dengan V rata-rata. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kuis cepat, ya, pendalaman materi mengenai kinematika gerak satu dimensi. Untuk gerak dua dimensi nanti kita pelajari di bab selanjutnya. Jadi ini masih satu dimensi. Kita perdalam dulu konsepnya agar teman-teman makin paham fondasi untuk belajar fisika dasarnya. Nah, bagi teman-teman yang sedang mencari, ya, teman belajar atau konsultan, ya, tentang fisika dasar, kalkulus atau kimia dasar di perguruan tinggi tahap bersama atau tingkat 1, ya. Bagi teman-teman TPB ITB misalkan, ya, yang sedang summer camp atau semester pendek, silahkan join bersama kami. Nanti kami siap membantu teman-teman untuk meraih, ya, nilai ujian yang sangat bagus dengan pemahaman yang mendalam. Begitupun bagi teman-teman TPB ITB yang baru masuk 2021, silahkan bergabung dengan MEC. Maka teman-teman nanti akan mendapatkan manfaat yang sangat-sangat banyak sekali. Selain ilmu yang mendalam, hasil nilai ujiannya pun akan memuaskan, ya. Saya tunggu di message, ya. Sampai jumpa. Salam berfisika.com.